sebelah sudah mulai itu. Apakah pasang baliho, apa pengadaan acara, bahkan kalau ada orang atau kiai yang mau ceramah. Jadi ternyata sudah berjalan. Agar menghindari kecurangan. Jangan seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tongkatnya betul yang membawa rebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada kesempatan ini. Lagi-lagi saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita semuanya diberinya keberkahan hidup dan semoga pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden atau pesta demokrasi 2024 ini berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, terhindar dari berbagai bentuk kecurangan. Kita memang tidak berani menuduh, tapi aroma itu sangat kuat. Ini dan itu sudah publik, bahkan di bawah juga sudah tahu. Ada aparat yang berat sebelah sudah mulai itu. Apakah pasang baliho, apa pengadaan acara, bahkan kalau ada orang atau kiai yang mau ceramah. Jadi ternyata sudah berjalan. Mungkin tidak ada instruksi dari pusat ya, mungkin inisiatif masing-masing, tapi itulah yang disebut bias kekuasaan itu begitu. PKB mengalami ada tekanan. Pak Muhaimin waktu sebelum ini aja, waktu ke tanah laut sama, kita buat acara Pak Anies di Bandung, di Ganjar juga tidak diizinkan. Nah sekarang di bawah banyak yang melaporan ke saya juga. Bahkan ada kiai yang selama ini dakwah itu juga terpaksa harus dibatalkan. Nah kejadian-kejadian ini tentu menurut saya publik harus tahu dan juga aparat harus berpihak yang adil. Kita masih menginventarisir semua, belum pada melaporkan karena kita ingin ada kesadaran di aparat dan masyarakat. Nggak dikit-dikit hukum, nggak dikit-dikit laporan. Ini negara laporan apa? Bukan, ini negara hukum, tapi ya jangan juga dikit-dikit sering lapor, dikit-dikit. Apalagi kan yang dilapori nunggu viral, yang dilapori berat sebelah, jadi soal nantinya. Sahabat BN, apa yang disampaikan oleh Jazilus Fawaid ini memang merisaukan kita ini. Kenapa tidak? Menurutnya aroma dari kecurangan itu telah terasa sekarang ini. Pemasangan baliho, ada kiai yang selama ini berdakwah, berceramah, sekarang terpaksa tidak. Dan tidak itu saja, sebenarnya kita juga mendengar ada baliho calon presiden yang dicopot. Dan tentu saja rakyat di Republik ini sekarang sangat berharap netralitas dari aparat, netralitas dari penyelenggara pemilu, sangat-sangat diharapkan agar hasil pemilu, hasil Pilpres 2024 benar-benar legitimate, benar-benar bisa diterima semua pihak. Kecurangan-kecurangan dalam pemilu ini tidak masanya lagi di era sekarang ini dilakukan.
Tidak masanya lagi. Kemanapun sekarang bersembunyi dengan mudah akan bisa diketahui. HP ada, media sosial ada. Bagaimana lagi untuk bersembunyi? Karena itu hendaknya perlu disadari oleh orang-orang, oleh oknum-oknum, oleh pihak-pihak yang punya niat untuk tidak netral, yang punya niat untuk berpihak. Urungkan saja niat itu, urungkan saja. Kalau tidak nanti ingin dipermalukan di muka umum. Kalau tidak nanti ingin diusut. Bagaimana kalau tempat pengusutnya itu pula yang tidak netral? Ingat, yang punya hajat ini rakyat. Rakyat jelas tidak akan rela hajatnya ini nanti tercemar oleh kecurangan. Jadi hajat pesta demokrasi ini adalah hajat rakyat. Yang berpesta demokrasi ini rakyat. Penyelenggara pesta demokrasi ini dibiayai dengan uang rakyat. Bukan dibiayai dengan uang partai tertentu. Bukan dibiayai oleh pasangan calon atau paslon tertentu. Tapi dibiayai oleh rakyat. Apabila nanti ada penyelenggara pemilu, ada aparat yang tidak netral, yang memiliki keberpihakan seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu, jelas ini nanti akan berhadapan dengan rakyat. Kita memang cukup terkejut dengan pernyataan Pak Jazilul Fawait ini. Terkejut sekali. Walaupun jauh sebelum ini kita juga mendengar di Bali ada pencopotan baliho. Jadi paslon tertentu. Walaupun dengan dalih bukan dicopot tapi dipindah ke sementara. Di Medan atau Sumatera Utara kita juga mendengar ketika salah satu paslon akan datang, baliho dia dicopot juga. Kalau di Bali ketika presiden akan datang, baliho paslon tertentu dicopot. Tetapi di Medan kabarnya ketika si paslon itu sendiri yang akan datang, baliho dia dicopot. Kalau kita tidak keliru begitu. Ini kan berbahaya sekali kalau begini. Dan juga baru kita mendengar Ketua BEM UI Sadek Melki Sadek Uang itu mendapatkan intimidasi keluarganya, ibunya, gurunya. Dan kita senang mantan Panglima TNI Pak Andika Perkasa itu kita melihat dia mengingatkan di media agar TNI Polri dan ASN atau aparat lainnya benar-benar netral. Undang-undang telah ada mengatur tentang netralitas aparat, apakah dia ASN, apakah dia TNI, apakah dia Polri. Sahabat BN, seluruh partai, seluruh relawan dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, seluruh tim sukses dari pasangan calon presiden, wakil presiden, atau calon legislatif, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, harusnya memang tidak boleh lengah saat ini mengawasi jalannya pesta demokrasi ini agar tidak nanti sampai ada kecurangan. Seluruhnya harus mengawasi. Dan tentu saja kita sebagai rakyat berharap
agar penyelenggara pemilu, apakah KPU, apakah Bawaslu, peserta pemilu atau Pilpres, dan juga berbagai pihak lainnya, seperti aparat TNI, Polri, ASN, harusnya orang-orang ini nanti memberi contoh kepada rakyat agar menghindari kecurangan. Jangan seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tongkatnya betulnya membawa rebah. Ketua MK yang mendapat sanksi berat karena tidak mampu independen, tapi berpihak sampai diberhentikan. Itu satu contoh yang benar-benar tidak baik bagi bangsa dan negara ini. Karena itu, wajar agaknya kalau seluruh lapisan masyarakat mengawasi jalannya pesta demokrasi kali ini. Dan kita semuanya tentu harus bertekad agar pesta demokrasi tahun 2024 ini benar-benar berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tidak bisa ini main-main lagi, tidak bisa. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.